Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam materi teknologi pengolahan hasil perikanan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengolahan ikan, penting kita ketahui terlebih dulu tentang penanganan ikan atau fish handling. Bicara tentang penanganan ikan tidak lepas dari istilah kesegaran ikan. Seringkali kita mendengar istilah ikan segar, namun apa sebenarnya arti segar pada ikan tersebut? Segar adalah kondisi saat ikan dipanen atau ditangkap, di mana hasil penanganan atau pengolahan selanjutnya tidak akan pernah menghasilkan mutu yang lebih baik. Dalam hal ini, ikan belum mengalami perubahan sifat fisika maupun kimia, sehingga masih mempunyai sifat yang sama pada saat ikan ditangkap atau dipanen. Oleh karena itu, cara penanganan pertama saat panen menjadi sangat penting karena ikut mempertahankan mutunya selama tahapan distribusi, penanganan, dan pengolahan selanjutnya sampai siap dikonsumsi. Lantas, apa perbedaan antara penanganan dan pengolahan tersebut? Penanganan adalah perlakuan terhadap suatu objek, dalam hal ini adalah ikan dan hasil perikanan lainnya, dengan tidak merubah karakteristik organoleptik dan tidak merubah komponen kimiawi akibat perlakuan tersebut. Sehingga penanganan bertujuan untuk memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan. Kemudian untuk mencegah kerusakan fisik serta kemungkinan-kemungkinan terjadinya kontaminasi silang atau cross-contamination. Hal umum yang dilakukan dalam upaya penanganan hasil perikanan adalah dengan pemberian es atau pendinginan. Pendinginan ini bertujuan untuk menghambat kemunduran mutu ikan akibat aktivitas mikroorganisme, sehingga kesegaran ikan dapat dipertahankan. Hal ini karena ikan termasuk jenis bahan pangan yang mudah sekali mengalami kerusakan atau dengan istilah highly perishable food. Kemudian pengolahan itu seperti apa? Pengolahan adalah perlakuan terhadap suatu bahan, dalam hal ini adalah ikan dan hasil perikanan lainnya, sehingga menyebabkan bahan tersebut berubah bentuk baik dari segi fisik maupun unsur kimiawi di dalamnya dengan penerapan teknologi seperti penggunaan suhu, asam atau basa, ataupun garam. Pengolahan sederhana yang umum dilakukan oleh masyarakat untuk pengawetan ikan agar tidak cepat membusuk, contohnya adalah pengeringan, penggaraman, pemindangan, dan pengasapan ikan. Metode pengolahan tersebut berpengaruh terhadap karakteristik fisik ataupun organoleptik serta kimiawinya. Sebagai contoh, ikan yang diolah dengan cara pengeringan maupun penggaraman ataupun gabungan keduanya atau dengan pengasapan contohnya akan mempunyai kadar air yang lebih rendah daripada ikan ketika masih segar. Begitu juga komposisi kimia lainnya seperti kadar protein, lemak, abu, atau mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Bicara tentang ikan segar, kita akan mengacu pada SNI nomor 2729/2013 yang diperbarui pada tahun 2021. Syarat ikan dinyatakan masih segar atau tidak itu dapat dilihat dari beberapa parameter uji sesuai yang dipersyaratkan SNI. Kesegaran ikan dapat dilihat secara sensori yang meliputi kenampakan pada mata, insang, lendir, daging, bau, dan tekstur dengan minimal skor yang dipersyaratkan yaitu 7. Sedangkan untuk cemaran mikroba yang dipersyaratkan untuk ALT atau angka lempeng total tidak lebih dari 10⁻⁶. Jadi kisarannya seperti di tabel SNI terbaru tahun 2021, angka ALT itu berkisar antara 10⁻⁵ hingga 10⁻⁶.
Kemudian untuk batasan E. coli itu berkisar antara 1 sampai 10 ppm per gram. Dan untuk salmonella sendiri itu tidak boleh ada per 25 gram. Kemudian untuk persyaratan cemaran logam dari SNI dibatasi pada logam merkuri, timbal, dan kadmium dengan batas maksimal untuk merkuri maksimal setengah miligram per kilogram, untuk timbal 0,3 miligram per kilogram, dan kadmium maksimal 0,3 miligram per kilogram. Sedangkan untuk parasit seperti adanya kista atau cacing, itu maksimum hanya 1 ekor per kilogram. Dan untuk kadar histamin maksimal 100 mg per kilogram. Kadar histamin ini untuk jenis-jenis ikan skomroid seperti tuna, tongkol, tenggiri, cakalang, kembung, dan makarel. Berikut ini adalah lembar penilaian organoleptik ikan segar atau scoring test berdasarkan penampakan dari mata, insang, lendir, daging, bau, dan tekstur. Kemudian seperti apa perbedaan ikan segar dan ikan yang sudah tidak segar berdasarkan SNI? Pengamatan secara sensori atau visual dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesegaran ikan, yaitu dengan mengamati kondisi pada bagian ikan seperti pada mata, insang, tekstur, dan sisiknya. Pada mata, ikan yang masih segar mempunyai mata yang menonjol atau cembung, kornea dan pupil jernih, mengkilap spesifik jenis ikan. Sedangkan ikan yang sudah tidak segar, kondisi mata cekung, kornea dan pupil keruh, keabu-abuan, dan tidak mengkilap lagi kenampakan tubuh ikan. Kemudian untuk insang, ikan segar memiliki insang yang masih merah, berwarna seperti darah, atau merah kecoklatan dengan sedikit lendir dan agak keruh. Sedangkan ikan yang sudah tidak segar lagi, warna insangnya menjadi coklat abu-abu dengan lendir keruh. Kemudian untuk tekstur daging, ikan yang masih segar memiliki tekstur daging yang padat dan kompak, jika ditekan akan mudah kembali ke posisi semula. Sedangkan ikan yang sudah tidak segar lagi, tekstur dagingnya menjadi lebih lunak, dan jika ditekan itu sulit kembali ke posisi semula dan seperti terlihat meninggalkan bekas ketika ditekan. Kemudian untuk sisik, ikan yang bersisik saat masih segar memiliki sisik yang kuat, tidak mudah lepas. Sedangkan ikan yang sudah tidak segar lagi, sisiknya mudah lepas. Untuk lebih jelasnya, cara memilih ikan segar dapat kita lihat pada tayangan video berikut ini. Setelah kita singgung di atas bahwa ikan itu memiliki sifat yang perishable food atau mudah mengalami kerusakan, sehingga hal ini menyebabkan beberapa pelaku usaha perikanan seperti nelayan, pedagang, itu mengambil langkah pintas untuk mengawetkan ikan dengan menggunakan formalin. Padahal penggunaan formalin itu telah dilarang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 1168 Menkes per Romawi 10 tahun 99. Hal ini karena berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, karena bisa menyebabkan keracunan. Penggunaan formalin pada ikan itu bertujuan untuk mempertahankan ciri-ciri
ikan agar terlihat seperti saat kondisi segar, yaitu dengan tekstur yang padat dan warna tampak lebih bersih. Ikan yang mengandung formalin dan yang tidak berformalin tentu ada perbedaannya. Oleh karena itu, kita perlu melihat bagaimana perbedaan ikan yang berformalin dan yang tidak. Ikan yang mengandung formalin dapat dilihat dari bola mata tenggelam, merah pucat, keruh, dan berlendir. Warna daging dan insang cenderung lebih pucat, tidak memiliki bau spesifik ikan, jadi baunya itu agak bau-bau nyengat, bukan ikan ya, tetapi bau formalin. Kemudian bagian ekor jika dipegang itu akan terasa lebih kaku dan keras. Nah, seperti itu beberapa contoh ikan yang diberikan formalin. Demikian bahasan kita tentang kesegaran ikan. Semoga dengan uraian singkat kita kali ini dapat menambah wawasan kita tentang ciri-ciri ikan segar dan yang mengandung formalin. Sampai berjumpa pada bahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.